Tahun kemarin kita udah bahas sebuah Google TV yang lumayan bikin geger guys. Karena dengan harganya di 5,8 jutaan, kita udah dapat Google TV dengan ukuran 65 inch, resolusi 4K dan juga bergaransi 10 tahun. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas generasi terbarunya. Jadi ini adalah SPC ST65X Google TV with Cinema Sound. Ini tuh versi terbaru dari ST65 yang tahun lalu kita bahas, tapi kali ini dilengkapi dengan built-in soundbar. So target SPC ini memang buat orang-orang yang pengen menikmati konten film atau video di ukuran layar yang besar dengan sound yang maksimal tapi dengan harga yang terjangkau. Harganya ini di 7 jutaan aja. Bayangin guys, 7 jutaan dapat Google TV dengan layar 65 inch 4K yang udah built-in soundbar. Dimana untuk kualitas soundbarnya sendiri, pertama dengerin tuh sempet kaget sih. Suaranya tuh berasa udah pakai speaker eksternal. Suara soundbarnya sendiri punya staging suara surround yang terbilang cukup luas. Dan ini juga support Dolby Surround speaker. So suaranya jauh lebih baik daripada TV dengan speaker biasa. Kita seperti bisa merasakan suasana langsung lewat sound yang diberikan. Ya kalau buat saya personal ini mantep banget untuk nonton film di rumah tanpa harus repot-repot lagi beli soundbar atau speaker tambahan lagi. My mom's place. We got 2 kids that are swimming around here somewhere. Marco! Follow! Dan buat gaming pun ini aku tes main PS5 God of War Ragnarok. Ini lebih puas lagi guys ya. Nggak cuma ukuran layar yang gede, kualitas suaranya pun bikin ngegaming makin mantap. Dan di sini kita juga bisa atur untuk preset suara atau kita bahkan bisa set secara manual ya untuk equalizernya. Intinya di sini kita udah dapat preset suara terbaik nih dari SPC. Nah untuk ukuran yang gede seperti ini paling pas untuk ditempatkan di living room ya, ruang keluarga, atau yang pengen buat home theater. Karena tadi itu untuk nonton ini puas banget, asli. Kalau untuk resolusinya sendiri ini 4K HDR, jadi dengan resolusi 4K tentu bisa menampilkan gambar yang detail, ditambah HDR juga, jadi ini bisa lebih mengoptimalkan gambarnya lagi guys. Jadi untuk nonton film ini tuh real ya, berasa nyata. Nah kalau untuk display tipenya ini di LED dengan 1,07 miliar warna. So kualitas gambarnya sendiri untuk warnanya ini bagus ya, bisa menampilkan coverage warna yang luas. Kalau untuk viewing angle-nya di 178 derajat. So aman untuk nonton rame-rame ya. Overall untuk kelas harganya, kualitas displaynya ini udah lebih dari cukup. Nah kalau untuk desainnya sendiri ini mengusung desain modern ya, frameless dengan bezel yang tipis banget dan warna hitamnya pun punya kesan yang elegan ya. Cuman emang di bagian frame bawah layarnya ini tebel banget guys, wajar karena SPC menempatkan built-in soundbar di sini. Dan ini ditutup dengan bahan fabric, so ngebuat TV ini makin kelihatan berkelas. Kalau untuk di bagian belakang TV-nya sendiri, di sini ada beberapa port ya, yang menghadap ke bawah ada 3 port HDMI, ada AV in, LAN dan juga digital audio out. Kalau yang menghadap ke samping di sini ada 2 USB port, 1 HDMI dan juga antena ya. Ini support TV digital, so nggak perlu pakai set top box lagi.
Nah lanjut, kalau untuk OS-nya sendiri, SPC ST65X ini menggunakan Google TV ya. Ini masih OS paling baru untuk saat ini, dimana untuk tampilan berandanya paling atas tuh ada aplikasi. Selanjutnya kita dapat saran konten, rekomendasi konten yang kita suka ini guys, berdasarkan kebiasaan kita nonton. Jadi ini OS yang simple banget, mudah digunakan di semua kalangan usia. Nah kalau untuk di bagian aplikasi ini tentunya banyak ya aplikasinya, dan pastinya lengkap, ada lebih dari 5.000 aplikasi guys, karena ini tuh Google Play Store. Aplikasi streaming favorit semua ada ya, seperti Netflix, Disney Plus dan lainnya. Bahkan game-game Android juga banyak guys. Nah kalau untuk user experience-nya sendiri ini nggak lelet ya, enteng untuk menjelajah menu ataupun di dalam aplikasinya. Untuk speknya sendiri dia menggunakan chipset ARM quad-core dengan speed up to 1,5 GHz, RAM-nya 2 GB dengan storage 8 GB. Ya udah cukup banget untuk install aplikasi-aplikasi streaming atau game-game ringan. Jadi kita bisa koneksikan controller Xbox ke TV ini guys. Dia ini punya Bluetooth 5.1. Untuk main game ini Leo's Fortune bisa dimainin dengan lancar ya di TV ini. Ini bisa main pakai remote, tapi emang lebih enakan pakai gamepad. Yes. Atau kalau mau ngegame pakai konsol ya, ini PS5 tentunya bisa dengan layar 65 inch 4K Dolby Surround. Ini asli mantep nih. Nah lanjut, buat remote-nya sendiri ini simple ya, nggak begitu ada banyak tombol. Terus ada shortcut juga untuk Netflix, YouTube, Prime Video, dan juga untuk ganti akun guys. Jadi di sini kita juga bisa nambahin akun anak ya. Di akun ini kita bisa mengelola aplikasi apa aja yang bisa dibuka, untuk waktu pemakaian, batasan konten juga ada ya. Jadi lebih aman nih untuk konten anak-anak di rumah. Nah untuk remote ini koneksinya via Bluetooth ya, dan juga support dengan Google Assistant. Jadi pencet aja tombol Google Assistant di remote untuk perintah TV ini lewat suara. Misalnya, jam berapa sekarang? Pukul 21.45. Nonton film Avatar The Way of Water. Buka aplikasi TikTok. Membuka TikTok. Mas, apa itu? Set volume ke 25%. Sip. Matikan TV. Nah sebenarnya nggak perlu dimatikan pun aman guys ya, soalnya TV ini punya fitur auto power off. Jadi TV itu akan mati sendiri apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dan ya TV ini juga Chromecast built-in, jadi kita bisa mirroring layar smartphone atau tablet ke TV ini guys ya. Bisa untuk nampilin galeri atau bahkan juga nampilin pas kita main games. Nah kalau untuk kesimpulannya sendiri, TV ini akan cocok buat orang-orang yang pengen menikmati momen bersama keluarga ya, untuk bisa menikmati berbagai hiburan yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu harus pergi ke bioskop. Nonton di rumah aja udah pasti puas ya, dengan ukuran 65 inch, resolusi 4K dan juga built-in soundbar. Apalagi ini juga bergaransi guys ya, garansi servis 10 tahun dan garansi spare part 3 tahun. Pilihan yang sangat menarik ya buat kelas harga 7 jutaan. Buat kalian yang minat, untuk link belinya saya set di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.